Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Agus Santika. Saat ini saya sebagai guru akidah akhlak di MTSN 2 Kota Bandung, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab IAIN Ambon tahun 2025 dengan NIM 250310306, siap untuk melaksanakan praktik pembelajaran di MTSN 2 Kota Bandung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Semangat untuk belajar akidah akhlak pada hari ini ya. Oke. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan untuk Saudara Akbar memimpin doa sebelum belajar terlebih dahulu. Silakan di depan. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam hidina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, terima kasih Akbar sudah memimpin doa. Silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Ya, kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih sudah menyanyikan lagu nasional. Dan tadi sebelumnya kita sudah berdoa menandakan nilai-nilai spiritualitas, dan juga yang kedua adalah nilai nasionalisme. Sehingga kita harus cinta kepada negara, tanah air kita, dan cinta kepada agama kita. Ya. Baik anak-anakku sekalian, Bapak akan cek kesiapan belajar terlebih dahulu. Sudah siap? Sudah rapi? Ya, silakan untuk menyiapkan buku tulisnya, alat tulisnya, silakan disiapkan terlebih dahulu. Baik, anak-anakku sekalian, kalau sudah siap, semuanya pandangannya ke depan, hatinya siap menerima pelajaran, dan semangat untuk belajar hari ini. Ya, baik anak-anak, Bapak ingin cek kehadiran terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya. Baik, alhamdulillah hadir semuanya ya. Baik anak-anak sekalian, hari ini adalah pelajaran apa? Akidah. Ya. Sebelum pertemuan hari ini, pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi, yaitu menghindari akhlak tercela. Ya. Menghindari akhlak tercela apa? Ada yang masih ingat? Hasad. Ya, hasad. Coba Bapak mau bertanya, kalau masih ingat, apa pengertian dari hasad?
Saya, Pak. Oh iya, silakan. Akbar, boleh. Hasad adalah perasaan tidak suka atau tidak senang kepada seseorang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Oke. Terima kasih Akbar. Masih ingat ya itu ya? Jadi hasad itu adalah suatu perasaan tidak senang terhadap orang lain yang dikasih nikmat. Bahkan nikmat dari orang lain itu ingin dimiliki oleh pelaku hasad. Jadi na'udzubillah min dzalik. Nah, anak-anak, hari ini kita masih belajar materi yang sama, yaitu menghindari perilaku tercela. Namun temanya bukan hasad lagi, yaitu bisa dilihat ya di sini adalah menghindari perilaku tercela, dendam, ya. Apa? Diulang. Menghindari perilaku tercela dan dendam. Baik. Anak-anak sekalian, Bapak akan menayangkan terlebih dahulu tayangan sebuah video. Apakah kalian akan menjadi orang yang pendendam atau sebaliknya menjadi orang yang pemaaf? Karena ternyata pahala orang yang pemaaf itu sangat luar biasa sekali. Ya, kita simak terlebih dahulu tayangan video yang ada di proyektor ya. Video terkait dengan kita harus menghindari dendam karena ternyata memaafkan itu pahala di sisi Allah lebih luar biasa daripada kita menjadi seorang pendendam. Jadi pilih mau jadi pendendam apa jadi pemaaf? Bagus anak-anakku, kita harus menjadi orang-orang yang pemaaf. Baik anak-anakku, Bapak ingin bertanya kepada kalian ya. Kita lihat pertanyaannya ya. Apa yang kamu lakukan ketika seseorang menyakiti perasaanmu? Silakan, ada yang ingin berpendapat? Ya, boleh, silakan Hafid. Jadi mungkin saya akan merasa sakit hati, tapi saya akan selalu mencoba untuk memaafkannya. Oke. Hafid akan mencoba untuk memaafkannya walaupun hati terasa sakit. Ya, luar biasa sekali jawabannya ya. Tepuk tangan dulu buat Hafid. Baik anak-anakku sekalian, jadi kita harus senantiasa menjaga diri kita supaya kita tidak menjadi pendendam, karena itu akan merusak hubungan kita, hubungan sesama manusia, antar teman, antar kelompok, dan seterusnya ya. Baik. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran yang akan kita sama-sama tuju adalah yang pertama, menganalisis pengertian dendam. Ya, apa yang pertama? Analisis pengertian dendam. Oke. Yang kedua, mengevaluasi contoh nyata perilaku dendam. Mengevaluasi contoh nyata perilaku dendam. Yang ketiga, menyimpulkan dampak negatif dendam. Menentukan dampak negatif dendam. Dan yang keempat, mendemonstrasikan tindakan memaafkan melalui poster kreatif. Mendemonstrasikan tindakan memaafkan melalui poster kreatif. Ya. Baik anak-anakku sekalian, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ingat-ingat ya, ada berapa tujuan tadi? 4. Ada 4 tujuan yang akan sama-sama kita tempuh untuk memahami daripada materi menghindari dendam atau akhlak tercela dendam. Karena di dalam akidah akhlak itu ada berapa? Ada 2, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Kalau akhlak tercela tentunya harus kita hindari. Kalau akhlak terpuji tentunya harus kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Baik anak, kita sudah memasuki kegiatan inti. Marilah kita simak lagi suatu studi kasus masalah ya. Di sini Bapak ingin bertanya kepada kalian ya, sekaligus kita renungkan. Ini ya, studi kasusnya adalah
seorang siswa merasa tersakiti hatinya oleh gurunya dan menyimpan dendam. Wah, jadi siswa tersebut merasa tersakiti oleh gurunya, lalu kemudian menyimpan dendam. Apa dampaknya kalau sifat dendam itu dipelihara? Itu pertanyaannya ya. Dan sebelum kalian nanti menjawab pertanyaannya, mari kita sama-sama saksikan video tayangan YouTube ataupun video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pelajar, perbuatan kami merasa sangat kecewa hingga amarah menguasai hati. Inilah yang terjadi di sebuah madrasah yang beriman dan jadilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah pembukaan opening terkait dengan studi kasus masalah dendam ya. Ternyata pernah terjadi di mana tadi? Di sebuah kabupaten Demak, seorang siswa yang tega melakukan kejahatan kepada gurunya. Nauzubillahi min dzalik. Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak ingin kita belajar secara berkelompok, kelompok kolaboratif ya, untuk memecahkan masalah yang tadi kita sudah satu video dulu, nanti video yang kedua sudah kita saksikan bersama-sama apa isi videonya. Silakan untuk berkelompok, mejanya untuk dirapatkan ya, berembuk, dan kita akan berdiskusi secara berkolaboratif. Dipersilakan. Baiklah anak-anak, sudah duduk semuanya dengan rapi ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Terima kasih. Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik untuk dijadikan sebagai instrumen penyelesaian masalah terkait dengan video tadi ya. Ini untuk silakan. Bapak juga akan membagikan artikel bahaya dendam dalam Islam yang harus kalian analisis ya. Baik anak-anak, sudah semuanya menerima LKPD dan artikel? Kita akan menyaksikan video yang satu lagi terkait dengan kasus ya. Silakan simak secara berkelompok. Silakan semuanya ke depan ya. Simak secara berkelompok. Nah, ini ada dipicu dendam remaja di Makassar aniaya pemuda lainnya. Kalau tadi video yang pertama, kalau ini video yang kedua ya. Kita saksikan bersama lagi. Ya, baik anak-anakku. Tadi sudah menyaksikan video yang keberapa? Kedua ya. Baik anak-anakku, kita lihat di sini ya, bahwa sudah membagikan lembar kerja peserta didik. Silakan dilihat lagi secara berkelompok. Silakan kalian lakukan analisis, lakukan pengamatan terhadap video yang tadi sudah ditayangkan. Baik anak-anak, silakan lakukan diskusi secara berkelompok, menganalisis tayangan video yang sudah dibagikan, kemudian artikel yang sudah dibagikan. Bisa kalian jawab sekaligus LKPD yang sudah Bapak berikan ya. Ini kelompok 1. Silakan untuk melakukan analisis, mengisi lembar LKPD sekaligus di LKPD itu ada solusi ya, berupa pembuatan poster kreatif yang nantinya adalah isinya tentang kampanye anti dendam. Ya, silakan dilaksanakan. Ini kelompok 2 ya. Oke, ini kelompok 2. Ini kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Silakan lakukan diskusi. Ini kelompok 4. Siap. Silakan laksanakan diskusi secara berkelompok. Dan ini ya, bisa dipandu dengan LKPD.
jawabannya itu berdasarkan pertanyaan yang ada tertulis di LKPD. Nah, anak-anak, kalian juga bisa menggali informasi dari buku Akidah Akhlak kelas 8. Nah, itu ya bukunya. Atau juga bisa tadi hasil dari analisis kalian yang sudah didapatkan dari tayangan video ya. Silakan. Anak-anak, dalam berdiskusi pastikan semuanya terlibat aktif, baik yang menyumbangkan pemikirannya, gagasannya, siapa yang menulis, dan juga satu lagi nanti kalian akan membuat poster kreatif sebagai solusi dari permasalahan yang tadi muncul, yaitu tentang poster kreatif anti dendam ya, yang berisi dari mulai judul, kemudian yang kedua isi posternya apa dan pesannya apa ya. Setelah itu nanti kalian akan menyajikan hasil karya ke depan melalui perwakilan kelompoknya masing-masing ya. Baik, anak-anakku, bagaimana diskusi kelompoknya? Sudah selesai? Ya, baik. Kalau sudah selesai, kita lihat dulu di sini ya. Jadi kalian tadi sudah mengamati videonya? Sudah mengerjakan LKPD-nya? Di LKPD ada beberapa pertanyaan ya, yang kurang lebih sama seperti yang tertulis di proyektor ini. Betul ya? Catat contohnya, apa dampaknya. Nah, yang kelima ini adalah silakan kalian lakukan penyelesaian masalah berupa solusi dari permasalahan dendam ini. Banyak sekali ya tadi ya. Kini kita tiba saatnya untuk menyajikan hasil karya kalian masing-masing kelompok. Ya. Silakan Bapak berikan waktu untuk kelompok pertama untuk menyajikan hasil karya. Silakan untuk ke depan. Kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan atau menyampaikan dan memberikan solusi tentang problem atau masalah yang telah disampaikan melalui video ataupun artikel tersebut. Solusi dari kami merujuk pada hadis Rasulullah yang berbunyi, bukanlah orang kuat yang hebat dalam gulatnya atau hebat dalam berkelahi, melainkan orang yang dapat menahan diri dari amarah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah menciptakan manusia untuk saling merangkul, bukan saling memukul. Maka dari itu kita tidak boleh menyimpan dendam antar sesama. Dendam tidak dapat menghilangkan luka. Itu saja pesan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini posternya adalah bagaimana mengajak kita untuk menjadi muslim sejati itu, yaitu yang mampu menahan amarah saat marah. Ya. Cukup? Ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 1? Ya, ada yang bertanya, silakan. Bagaimana dendam bisa merusak suatu hubungan dari sesama muslim? Dendam bisa merusak hubungan antar pertemanan karena kalau dendam itu kan berarti kita tuh bakal bertengkar, bakal berantem lah ya. Jadi pasti kita bakal marah-marahan terus saling menjauhi satu sama lain gitu. Baik, bagus ya tadi pertanyaan dan jawabannya tentang dendam ini dari kelompok 1, bahwa tadi dengan emosional yang berlebih dan bermarah-marah ya, marah kepada orang sehingga kemudian merusak hubungan antar teman, antar kelompok, dan bahkan mungkin antar keluarga ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah menyajikan hasil karyanya. Terima kasih. Silakan untuk duduk di tempat duduknya lagi. Baik anak-anakku, tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 ya, bagus. Hasil karyanya juga tadi sudah selesai. Bapak lihat di situ ada
quotes bahkan ini bersumber dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya anak-anakku sekarang kita masuk ke kelompok 2 untuk menyajikan hasil karyanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Perdana, perwakilan dari kelompok 2. Kami menyajikan suatu solusi untuk permasalahan dendam melalui poster kreatif seperti ini. Dendam menyangka menjadi suatu amanah yang ada dalam diri kita, menyakiti diri kita dan orang lain. Karena itu lebih baik kita memaafkan sesama manusia. Karena memaafkan itu akan lebih menyejukkan hati dan lebih membuat sehat tali pertemanan. Lalu move on juga. Di poster ini, move on adalah tanda kamu menjadi orang yang lebih dewasa dan bijak. Karena dengan move on, melalui move on dari semua masalah dengan sesama teman, kita akan menjadi orang yang lebih dewasa dan bijak tanpa harus ada dendam. Lalu pesannya adalah kamu keren saat bisa memaafkan, bukan membalas. Lalu pesan yang kedua, hidupmu terlalu berharga untuk disia-siakan untuk dendam. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan ada. Ya, silakan. Begini, karena dendam seperti yang sudah kita tonton sebelumnya, orang yang pemaaf itu memiliki pahala yang luar biasa hebat di mata Allah. Dan dendam itu bisa merusak kesehatan kita sendiri maupun kesehatan dari hubungan pertemanan kita. Itu juga bisa merusak akhlak kita, karena dendam itu membuat kita bisa melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan, seperti tindak kekerasan dan lain-lain. Cukup. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2, luar biasa. Pemaparan yang sangat detail dengan contohnya dan dengan hasil karyanya. Terima kasih sudah menyajikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan menawarkan solusi yang sudah kami diskusikan bersama atas pertanyaan atau masalah yang sudah tadi Bapak sampaikan. Jadi tema atau judul dari poster kami adalah "Sudahkah kamu memaafkan hari ini?" Itu artinya janganlah mendam, karena dendam bisa membuat hidupmu rusak. Jadi kita harus selalu memaafkan orang lain, seperti yang sudah tertera dalam hadis riwayat At-Tirmizi, yaitu jika ada orang yang meninggalkan pertengkaran walaupun dia berbuat kesalahan, Allah akan memberinya lantai tengah surga. Dan ada sedikit pesan yang kami sampaikan di poster kali ini, yaitu memaafkan bukan berarti lemah, justru itu kekuatan hati yang luar biasa. Mungkin segitu saja dari kami. Ada yang ingin bertanya? Ya, boleh, Bapak. Bagaimana cara kita memaafkan jika kita memiliki dendam? Cara kita memaafkan jika kita memiliki dendam, yaitu pertama, ingatlah bahwa jika kita memiliki dendam ataupun kemarahan kepada orang lain, berdoalah kepada Allah, karena daripada kita yang membalasnya, itu akan membuat kita berdosa dan juga akan menyalakai orang lain. Daripada itu, mending kita berdoa dan membiarkan Allah membalas perbuatannya dengan balasan yang setimpal. Cukup. Mungkin segitu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, luar biasa ini ya, dengan solusi yang ditawarkannya dan quotes-quotes yang disampaikannya. Dan terakhir kita akan sama-sama dengarkan pemaparan penyajian hasil karya dari kelompok 4, kelompok terakhir. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil atau solusi dari problem based learning yang Pak Agus telah berikan. Di sini kami membuat poster berjudul Pilih Jalanmu, Dendam atau Memaafkan. Di sini terdapat dampak-dampaknya, yaitu dampak dendam pertama yaitu menyimpan amarah, menambah dosa, menjauhkan teman, dan membuat hati sempit. Sedangkan memaafkan memiliki dampak menjadikan hati lapang, mengeratkan persaudaraan, mendatangkan pahala, dan melepaskan beban. Terdapat pesan yang kita tulis yaitu pilihan ada di tanganmu. Pilihlah jalan yang diridhoi Allah. Sekian dari kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita tutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik anak-anakku, luar biasa, hebat. Bapak berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada setiap kelompok yang sudah bekerja keras untuk dimulai berdiskusi ya secara kolaboratif, kemudian mengerjakan LKPD dan menjawab soal-soal dari LKPD itu. Kemudian yang kedua adalah solusi yang diberikan adalah solusi yang kreatif, walaupun ini masih berbentuk tulisan ya. Nanti kita kedepannya itu digital ya, dalam pengayaan kita digital, jadi memakai Canva. Nah, walaupun ini berupa solusi yang poster kreatif ini agar menjadi pengingat bagi kita ya, terutama menjadi seorang yang terus bisa menjauhkan diri dari perilaku dendam dan lebih memilih tadi ya, sebagaimana pesan dari kelompok 4, pilihlah sesuai dengan pilihanmu. Mau diridhoi oleh Allah, mau dibenci, kita tentunya akan memilih yang diridhoi oleh Allah. Maka jadilah pemaaf, jangan jadi pendendam. Tadi juga sudah banyak quotes-nya ya, menyejukkan hati, membuat lapang hati ya, lebih enak gitu ya hidupnya, tidak emosian gitu ya. Oke, masih semangat anak-anak? Ya, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Baik, luar biasa ini kelas ini ya. Jadi kita tadi sudah bermasalah-masalah ria, lalu kita juga menawarkan solusinya, dan kalianlah yang menemukan solusinya secara kreatif, baik melalui analisis dari pertanyaan-pertanyaan LKPD maupun yang kalian sudah buat secara dalam bentuk poster secara luar biasa kreatifnya ya. Bapak lihat nanti hasilnya, kita akan foto ya. Kita akan coba untuk merefleksikan daripada hasil presentasi kita. Yang pertama, apakah manfaat dari memaafkan? Betul ya, mendapatkan pahala. Mau pahala? Iya. Lagi yang kedua, Melepaskan beban. melepaskan beban, lepas beban pikiran, beban negatif, emosi-emosi negatif. Kita menjadi lebih positif, positive thinking, membuat hati lapang. Terus Mengeratkan persaudaraan. mengeratkan persaudaraan. Ya, jadi dengan cara pemaaf itu kita bersaudara, karena sesama Muslim kita bersaudara, sesama anak bangsa kita bersaudara. Ya, baiklah. Yang kedua, apa yang kamu rasakan ketika bisa mengendalikan dendam? Apa? Hati lebih terasa. Terus apa lagi? Lebih tenang. Lebih tenang ya, lebih tentram perasaannya. Coba kalau orang yang dendam marah-marah terus ya. Waduh, marah-marah. Jangan marah-marah. Nanti katanya cepat apa? Cepat tua ya. Kalian masih muda kan? Semangat. Ya, semangat pagi. Jadi masih semangat ya, ini luar biasa nih kelas 8H ini ya. Oke. Jadi Bapak akan memberikan penguatan. Nah, ini dia ya. Jadi sekali lagi, dendam kesumat. Nah, ini harus dihindari. Dendam ini adalah membalas kejahatan orang lain.
Sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'fu anhum wasfah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Biarkanlah mereka, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Paham tuh? Dan yang kedua, hadis riwayat Tabrani, hadisnya ini penggalan ya, dipenggal. Fa innallaha yaghfiru lahu liman yasha. Maka sesungguhnya Allah akan mengampuni orang yang Dia kehendaki. Siapa? Yaitu orang walam yahkid ala akhi, orang yang tidak dendam kepada saudaranya. Paham tuh? Oke. Siapa sih teladan kita, figur kita? Siapa lagi kalau bukan baginda tercinta Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang tidak pernah membalas dendam saat diserang, malah memaafkan. Ingat ceritanya dalam Sirah Nabawiyah, bagaimana beliau diludahi, bagaimana beliau itu dilempar batu, betul? Dilempar kotoran. Terus apa lagi? Dianiaya, dikata-kata, pokoknya. Tapi beliau itu tetap memaafkan. Kenapa? Malaikat bahkan ingin membalikan gunung ya. Karena kata Nabi, umatku belum tahu. Coba. Begitu luar biasanya teladan kita ini ya. Menjadi teladan pemaaf sejati bagi umat Islam. Tadi ada poster sejati ya, Muslim sejati ya. Siapa? Kelompok mana? Ya, kelompok 1. Dan anak-anakku sekalian, kini tiba saatnya kita memasuki kegiatan penutup ya. Mari kita refleksi ya. Kita evaluasi, refleksi. Bapak akan membagikan refleksinya satu orang satu ya. Silakan. Boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jawab pertanyaan dari refleksi yang sudah saya jawab, yaitu tentang apa manfaatnya memaafkan orang lain dalam kehidupanmu. Memaafkan orang lain dalam kehidupan ini sangat berguna, seperti menunjukkan hati, membuat hati saudara lebih erat, mendapatkan pahala dan lain-lain. Memaafkan juga adalah tanda bahwa kamu adalah orang yang dewasa dan bijak. Jangan membalas suatu kejahatan dengan kejahatan, karena itu adalah sifat yang harus kita hindari. Ya, tepuk tangan buat Akbar. Jangan duduk lagi Akbar. Jadi ternyata banyak manfaatnya ya Akbar ya. Nah, kita refleksikan, mudah-mudahan itu menjadi motivasi kita dalam kehidupan kita harus senantiasa memaafkan, karena ternyata banyak manfaatnya seperti yang tadi sudah disebutkan oleh Akbar. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak akan berikan apresiasi terhadap kelompok terbaik ya. Oke, yang tadi sudah menyampaikan penyajian hasil karyanya. Tapi sebelum itu, anak-anakku, Bapak ingin membagikan terlebih dahulu evaluasi formatif. Baik, anak-anakku sekalian, Bapak berikan apresiasi ya kelompok terbaik. Nah, kelompok terbaik ya. Kelompok terbaik ya jatuh kepada kelompok 2. Selamat untuk kelompok 2 ya. Dan kelompok yang lainnya juga sangat bagus-bagus juga, tapi harus dipilih salah satu saja ya. Kelompok yang lain juga sudah sangat bagus. Nah, ini kelompok 2, kelompok yang terbaik. Mudah-mudahan jadi motivasi untuk meningkatkan diskusi belajar lebih baik di masa yang akan datang ya, di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, anak-anakku sekalian, tiba saatnya kita di akhir pembelajaran ya. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan akhir? Ada satu orang saja. Hikmah belajar hari ini. Ya, boleh, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memberikan kesimpulan tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang akidah akhlak. Hari ini kita mempelajari tentang menghindari akhlak tercela, yaitu dendam. Dendam adalah perasaan marah atau rasa ingin membalas tentang apa yang sudah diperbuat oleh orang lain kepada kita yang buruk-buruk. Jadi untuk kesimpulan yang bisa saya berikan pada hari ini yaitu janganlah menyimpan dendam, karena dendam bisa membuat hidup merusak, dan lebih baik memaafkan, karena memaafkan adalah salah satu hal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dong buat anak-anakku sekalian. Bagus sekali tadi kata-katanya dari Akil, luar biasa ini Akil ya. Baik anak-anakku, dendam merugikan dan membahayakan, sementara Islam ajarkan memaafkan dan berdamai. Teladani Nabi Muhammad dengan sikap pemaaf dan berlapang dada. Ada satu quotes yang ingin Bapak sampaikan, membalas dendam itu tidak akan membawa kebahagiaan, tetapi memaafkan akan memberikan kedamaian. Boleh dijadikan status WhatsApp, enggak yang bercanda ya. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah selesai pembelajaran pada hari ini. Silakan untuk Akbar lagi ya, memimpin doa akhir pelajaran. Ya. Setelah kita melakukan pembelajaran yang panjang hari ini, maka baiknya kita berdoa setelah diberikan kesehatan untuk mengikuti pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Akbar sudah memimpin doa di akhir pembelajaran. Anak-anakku sekalian, terima kasih banyak atas pembelajaran pada hari ini ya. Terima kasih atas semangatnya, terima kasih atas kontribusi aktifnya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini membawa manfaat untuk kita semua, khususnya untuk Bapak, umumnya bagi anak-anakku sekalian. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.